kualitatif dari keseluruhan kekuatan tersebut. Juga menggabungkan True Value Rating atau TVR, salah satu parameter dalam menilai kekuatan. Lalu, sebagai garda terdepan kekuatan pelindung maritim Nusantara, TNI Angkatan Laut memiliki cabang atau korps yang namanya sudah tak asing lagi. Korps Marinir, pasukan pendarat, pasukan yang menyerang dari laut ke darat yang sudah ada sejak tahun 1945. Ucapan pertama kalau dengar marinir kayaknya berani, hebat, selamat untuk Put Marinir yang ke berapa? 79 ya, Mas. Semangat ya kan, tanggung jawab, sahabat. Jadi hari ini saya ingin mengucapkan selamat, terus selamat bertugas dengan sehat afiat, selamat dilancarkan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pasukan sembarangan, prajurit marinir dibekali pelatihan militer lintas Sumatera untuk menunjang penugasan khusus. Kemampuan bela diri berenang minimal 1000 meter. Dalam dari Do, re, mi, halang ringan fa, dan sol, Mars la, atau berjalan jarak jauh menjadi skill dasar yang wajib yo. dimiliki para personel. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2019 tentang organisasi TNI Marinir Republik Indonesia yang kita kenal sebagai Marinir Angkatan Laut, merupakan salah satu pasukan TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar, pembinaan operasi marinir, serta pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi kapal marinir. Korps Marinir itu punya namanya Detasmen Khusus yang namanya Denjaka, Detasmen Jala Mengkara. Itu yang memang kualifikasinya adalah pasukan. Ini memang mereka spesialisasi dan jelas spesialisasi pertempuran di laut, dan saya pikir itu yang skill yang banyak ditakuti karena mereka adalah salah satunya kualifikasi untuk menanggulangi teror. Ketika kita bicara tentang bagaimana waktu itu ada insiden kapal Sinar Kudus Indonesia yang dibajak di Somalia, mereka ikut terlibat bersama Kopassus untuk melakukan pembebasan di sana. Banyaknya objek vital nasional yang berada di lepas pantai, meningkatnya ancaman terorisme internasional dan menurunnya penanggulangan terorisme di laut. Ini cikal bakal dibentuknya Detasmen Jala Mangkara atau dikenal dengan Denjaka. Sebagai pasukan anti teror yang beraspek laut, personel Denjaka bersumber dari prajurit pilihan terbaik dan tangguh. Rekrutan personelnya dari Batalion Intai atau Yontai dan Komando Pasukan Angkatan atau Kopaska hasil seleksi ketat berbagai aspek. Jadi tugas kita adalah mengatasi kemungkinan yang bisa ditimbulkan oleh aksi teroris, baik itu di offshore maupun di lepas pantai yang lain. Kemudian kita juga pernah punya pengalaman tahun 2011 kita melakukan operasi pembebasan sandera di Somalia. Tahun 2011 silam, pasukan Denjaka berhasil melaksanakan operasi pembebasan 20 ABK warga negara Indonesia yang disandera perompak BBM senjata Somalia. Kala itu, misi penyelamatan jarak jauh kapal MV Sinar Kudus dibajak perompak Somalia di Kepulauan Seychelles, Somalia. Aksi yang menjadi aksi heroik para prajurit. Sebelum kita operasi itu biasanya sudah ada negosiasi itu kan. Jadi harapannya negosiasi itu bisa berjalan pasti sadar. Tapi kalau sudah terjadi deadlock itu tidak mungkin terjadi sandera lepas. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan operasi itu. Baru kita escape. Mana objek yang kita yakini bahwasanya itu adalah sanderanya. Karena pada saat operasi pasti situasi akan dengan skill yang luar biasa, dan personel Denjaka harus memiliki standar kualifikasi seperti penanggulangan teror aspek laut, intelijen politik, dan taktik, kesamaan jasmani di atas rata-rata, bela diri, komando, renang jarak jauh, salam tempur, operasi khusus. Tugas yang berat membutuhkan personel yang kuat,
personel terpilihlah yang menjadi tim elit dan jaga. Berputar dari mulai seleksi akademik, kesehatan, psikologi, serta mental ideologi harus sesuai standar prajurit dan jaga. Setelah lulus seleksi, para prajurit dan jaga harus selesai pendidikan yang disebut kursus PTAL